Tapi kalau Ustaz kasihan dia, kawan-kawannya punya dia enggak peduli. Masa bodoh, mau dibilang orang kampungan, mau dibilang orang enggak ikut zaman. Kalau itu membahayakan, jangan kasih. Setuju? Setuju. Tujuh aja nanti dikasih juga. Masya Allah. Baik. Itu ilmunya. Walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun, walau karihal fasikun. Masa bodoh, mau mereka bilang apapun, sekali iman tetap iman, sekali Islam tetap Islam. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jangan pernah bergeser barang sedikit pun. Setuju? Saya tak kenapa malah menjadi semangat kali kayaknya. Aku udah dikasih baterai sama Mama Landa. Padahal suara saya udah hilang kan Ibu? Iya. Berangkat tadi udah lemah kali saya. Adik-adik kita pun tahu ini. Kenapa usah capek kali? Iya capek saya bilang. Ya, kereta saya Bu. Ramai kali malam Minggu ini. Subhanallah. Ramai kali. Baik. Adik-adik, mau duit lagi enggak? Kalian tak perlu nunggu duit kan? Ya, ibu-ibu mau duit enggak, Bu? Minta sama Bapak. Ibu-ibu mau masuk surga enggak? Ibu-ibu yang saya tanya. Mak ini mau masuk surga enggak? Tunjuk tangan yang mau masuk surga. Ayo. Saya mau tahu nih, yang mau masuk surga. Adik, belum tahu? Belum nikah? Udah? Oh belum, patut gak tunjuk tangan dia. Katanya mau Mak. Yang mau masuk surga tunjuk tangan. Alhamdulillah semuanya. Baik, alhamdulillah. Pak, mau masuk surga semua Pak. Dengerin Pak. Yang gak pernah melawan suami tunjuk tangan. Katanya mau masuk surga. Yang sana nyeletuk, tergantung suaminya. Nah, katanya. Masya Allah. Bapak-bapak mau masuk surga Pak? Mau? Mau semua Bu? Bu? Salah rupanya pertanyaan saya. Benar ya? Yang mau masuk surga siapa tunjuk tangan semuanya? Yang gak pernah melawan suami kenapa gak ada tunjuk tangan? Ada apa dengan kalian ini? Masya Allah. Tergantung suaminya katanya. Boleh saya jawab? Boleh? Baik. Pak, hari ini saya belakang Pak. Tenang aja Pak. Mau kasih ampun nanti belakangan. Yang jelas malam ini saya bilang bapak-bapak, kalau ada sebelah kanan saya bilang tergantung suaminya, oke. Bu, mau suami ibu pezina, pemabuk, penjudi, ya, apa lagi? Pengintip. Kalau dia masih judulnya suami, wajib ditaati. Protes. KDRT wajib ditaati. Ayo. Nanti saya jawab lagi kalau ada yang tutup. Gak ngasih nafkah, wajib ditaati. Jadi kita nggak makan Ustaz, wajib ditaati. Nanti saya balikkan, kenapa memilih dia? Terlanjur. Kenapa ibu pilih dia? Udah jodoh Ustaz. Ya udah ada jalan kok.
Abghadul halal indallah at-talaq. Kalau nggak cocok lagi, nggak akan dinafkahi, main judi, main perempuan, minum minuman keras. Udah, abghadul halal indallah at-talaq. Perkara halal dibenci sama Allah, cerai. Kok susah kali? Di Asahan barusan kemarin di Kisaran, dibunuhnya bini. Dengar kabar ya? Ya. Dibunuhnya bininya. Hilaf katanya. Ada pula bunuh bini hilaf. Kisaran. Saya bilang, ridho suami surga buat istri. Carilah pasangan yang bisa mengajakmu kepada surga Allah. Makanya adik-adik yang belum nikah, ya jangan kau silau mentang-mentang naik rebot dia pada rentalnya itu. Ibu begitu disuruh pilih, mana yang pilih bu, menantu bu, yang satu naik rebot, yang satu naik kereta dana-dana, tapi guru ngaji dia. Rata-rata memang guru ngaji keretanya dana-dana, memang dia impor juga bisa. Naik sepeda calus-calus sepertinya. Tapi karena ibu silau dengan dia tadi yang dipilih rebot, seminggunya sama dia rebot tuh, minggu depan nangis anak ibu, mak kenapa yang dirental kan caranya rebot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Masa bodoh. Mau orang bilang menantumu gak punya harta, mau orang bilang menantumu orang kere, mau orang bilang menantumu ada kerjaan, tapi dia punya iman, dia punya harta untuk menjaga anak. Jodohkan dia dengan orang itu. Itu maksud saya Pak. Ya, jadi ibu-ibu kalau mau surga taatin suami. Macam manapun jeleknya itu suamimu, pertanyaannya ada sudah Allah terangkan dalam Al-Quran. Ibu tahu siapa yang punya suami yang zalim, yang gak pernah memberikan kemaslahatan buat istrinya, tapi istrinya masih tetap soleha, taat, patuh kepadanya. Suaminya Allah tenggelamkan di laut, dia masuk surga. Siapa? Fir'aun. Nanti kalau ibu ngomong seperti yang tadi, saya balikkan lagi pertanyaan itu, apa saya bilang? Emang suamimu kejam kayak Fir'aun rupanya? Semua udah Allah gambarkan. Istrinya solehah, lakinya bejat, Fir'aun. Lakinya soleh, istrinya bejat. Siapa? Kan'an, Nuh. Nabi Nuh punya istri, sampai dalam Al-Quran qala ya Nuh innahu laisa min ahlik, kata Allah. Nabi Nuh minta tolong, ya Allah, itu istriku ya Rabb, itu anakku, selamatkan ya Allah. Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, sadar Nuh, sadar. Kenapa ya Allah? Itu bukan anak kau lagi, itu bukan istrimu lagi. Saking jahatnya itu istri Nabi Nuh alaihissalam. Didakwahi gak pernah mau denger Pak, suruh pakai jilbab gak pernah mau Pak. Kalau ada istri kayak gitu Pak, bilang aja kau istri Nabi Nuh, bilang Pak, biar dia tenggelam sama air bah. Masya Allah, tabarakallah. Suami soleh, istri gak pernah mau taat sama suami selain Nuh. Siapa? Nabi Lut. Datang malaikat menyamar sebagai laki-laki ganteng, digernoi sama bininya Nabi Lut. Tadi saya baca di medsos, ada orang Pak, mukanya butek, nikah sama orang Belanda, sesama jenis. Mau laga pedang merasa orang ini. Sama-sama laki-laki. Bu, laki-laki sama laki-laki kawin, apa yang diharapkan Bu? Kalau nggak laga pedang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan terjadi ya. Itu namanya kaum liwat, dilaknat sama Allah.
Betul Bu? Masya Allah. Baik, adik-adik, mau kalian nanti kan sahur nih, mau puasa nih, ya. Kalian boleh bangunin orang sahur, tapi kalian harus puasa. Ini kan bangunin orang sahur, pagi kalian minta sarapan juga sama kalian. Jangan, silakan dibangunin. Ya, dibilang orang, ngapain kau di masjid? Tadarusan ya? Gak zaman, pulanglah ke rumah main. Jadi masa bodoh, apapun kata mereka, kau katakan Quran di bulan Ramadan. Jadi, nih adik-adik kita nih, jangan pernah kalian ikut geng motor, jangan pernah kalian ikut begal. Saya pastikan orang-orang yang terlibat di geng motor dan begal itu, maaf beribu kali maaf, saya 10 jari 1 kepala. Mungkin ini anak-anak yang begal dan geng motor tiap malam minggu ini, darah yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari sesuatu yang haram. Kenyataan nih bapak-bapak, kalau pulang bawa uang ke rumah, pastikan uang yang dibelikan makanan untuk anak kita dari istri itu adalah sesuatu yang berasal dari yang halal. Masya Allah. Ya, serem Bu. Kemarin Pak, orang pas kebetulan depan rumah saya Bu, 3 minggu yang lalu, saya lagi di Medan, geng motor Pak Camat atau yang wakil, saya kalian bilang, kata Pak Camat tadi dinas kebersihan, apa bersih Pak? Presidennya sini lah ya, Camat kita dia, tengok Pak, perhatikan, anak-anak, rata-rata yang masih SMP, geng motor itu, ditelepon kawannya, nggak main kau, cemen, ditantang kita nih dari WhatsApp, yuk kita balas yuk, pakai apa tuh? Apa namanya? Selurit. Corpek apa? Corpek ya? Selurit. Coret. Selurit. Itu kan itu. Yang kocoknya segini Bu, ya. Ketika ditangkap, kasihan. Tapi waktu dia bawa itu, dia seret ke aspal itu, berapi-api pas itu. Innalillah, dalam hati, apa anak ini gak diajarkan sama ayahnya? Apa anak ini gak sekolah diajarkan sama guru agamanya? Rata-rata Pak Bu yang terlibat dalam geng motor ini anak sekolah. Satunya cuma yang gak anak sekolah. Kok gampang sekali sih terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu hari ini? Jawabnya karena mereka sudah dalam pengaruh obat-obatan. Jadi maka kuncinya ada di al-ummah madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama buat anak. Didiklah anakmu dengan sebaik-baiknya. Pastikan barang, harta, makanan yang masuk ke dalam mulut mereka sehingga menjadi darah daging adalah sesuatu yang berasal dari yang halal. Alhamdulillah. Baik, itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa apapun yang kita laksanakan dalam kehidupan ini masa bodoh. Kalau ada orang bilang gak ngikutin zaman lah, yang beginilah, yang begono, kalau dia sudah melanggar syariat, jawab kepadanya, ini adalah keyakinanku, aku wajib melaksanakan perintah nabiku dan Allah sebagai Tuhanku. Mati pun aku gara-gara mempertahankan sesuatu yang benar. Insya Allah itu pasti dihitung oleh Allah orang yang mati dalam kesyahidan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.